Baik, shalom semuanya. Shalom. Shalom, shalom. Oke, puji nama Tuhan. Mungkin baru kali ini ya saya mengikuti ibadah Zoom di Generation Youth. Mungkin nanti aja perkenalannya kalau selesai ibadah. Karena kan ini waktunya juga kan udah mau ini juga, jadi kita harus memulai aja ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita bersama doa. Kami bersyukur ya Tuhan pada malam hari ini buat kasih setiamu dalam kehidupan kami Bapa, di mana Tuhan telah menolong kami, Engkau telah menyertai sepanjang kehidupan kami ya Tuhan pada malam hari ini. Kami mau Tuhan bersekutu dengan Engkau ya Bapa, kami mau memuji dan menyembah-Mu. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkaulah Raja di atas segala Raja. Kami mau meninggikan nama Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, lawat setiap kami Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kita angkat satu pujian kita katakan, saat ku tak melihat jalan-Mu Tuhan. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap pegang janji-Mu, pengharapan Tuhan yang hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lebih sungguh lagi kita katakan, saat kita melihat jalan Tuhan, saat kita melihat jalan Tuhan, saat kita mengerti rencana-Mu, namun tetap pegang janji-Mu, pengharapan hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku
Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, kami tinggikan Engkau, kami mau mengenal-Mu Yesus. Rawat setiap kami, urapi setiap kami, Yesus. Haleluya. Lagi, mari kita menaikkan segala pujian kita kepada Tuhan. Kita lebih lagi sungguh-sungguh untuk memuliakan nama Tuhan. Kita sungguh-sungguh meninggikan nama Tuhan. Kita angkat pujian kita katakan, bukan terbang tinggi bagai raja wali, di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, daya yang mustahil bagi Dia. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil. Lebih lagi kita katakan, bukan terbang tinggi bagai raja wali, di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas pertolongan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang malam hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya akan memberikan kesempatan bagi teman-teman. Mungkin ada kesaksian dari teman-teman atas cinta kasih Tuhan. Saya persilakan untuk teman-teman yang mau bersaksi. Kak Waru, ada yang mau bersaksi? Kak Time Jenrate, ada nggak Kak? Nggak ada deh, makasih. Oke. Oke, jika tidak ada yang mau bersaksi, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita angkat satu pujian kita katakan, ku yakin saat kau berfirman Tuhan.
firman Tuhan. Terjadi saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipilih. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipilih. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Selanjutnya saya kepada hamba-Nya. Baik, sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Yang ini ditutup matanya ya, biar kita fokus. Yang lagi main HP, ayo lagi doa. Ayo. Halo. Yang lagi main HP, ayo kita doa. Iya. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang bersyukur malam ini suatu anugerah Tuhan bagi kami. Kembali lagi kami bersekutu memuji dan mempermuliakan nama-Mu serta mengagungkan nama Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Bapa, kami tidak ada balasan selain hanya mengucap berterima kasih dan bersyukur atas segala anugerah Tuhan yang luar biasa yang terus Engkau berikan bagi kami, yang sebenarnya kami tidak layak semuanya itu Tuhan. Dan saat ini kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami sudah banyak memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami percaya tanpa Tuhan yang memberkati, maka semuanya itu tidak akan kami pahami dan kami tidak akan mampu. Kami undang kuasa Roh Kudus-Mu yang memimpin kami dalam pemberitaan firman Tuhan di malam hari ini. Juga teman-teman kami yang ikut bersama-sama dengan kami, Tuhan berkati mereka, fokuskan hati mereka untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami juga berdoa sekiranya ada kuasa roh-roh jahat yang mengganggu konsentrasi di malam hari ini. Kami sepakat, kami berdoa, kami usir dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami hanya undang kuasa Roh Kudus-Mu, malaikat-Mu yang menuntun kami di malam hari ini. Kami siap mendengarkan firman Tuhan.
hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya mari kita sama-sama katakan amin. Iya. Shalom teman-teman semuanya, selamat malam. Yahoo Vivu. Jauh. Yahoo. Iya. Oke. Suara saya tidak putus-putus ya. Oke, teman-teman, tadi saya sedikit agak kecewa ya, bukan sama manusia, ya memang sama manusia sih ya. Nah, kenapa tadi saya sudah persiapan, tiba-tiba mati lampu ya teman-teman. Nah, tapi puji Tuhan, lampunya hidup kembali gitu. Jadi saya sempat lihat di Gusman tadi, lihat apa, ada cahaya yang geser ke sana, geser ke sini. Waduh, itu tadi orang tua saya dua-dua ini lagi ngatur posisi cahaya yang bagus gitu ya. Nah, ternyata tidak bagus juga teman-teman. Rencana tadi mau hidup kenapa untuk mendukung, tapi ya mau gimana lagi. Ya, tapi puji Tuhan, Tuhan sudah kabulkan dan nyala kembali lampunya, dan juga pemberitaan firman Tuhan di malam hari ini bisa kita lakukan dan tanpa ada gangguan satu apapun. Puji nama Tuhan. Pertama-tama saya bersyukur, kita bersyukur kepada Tuhan dari sepanjang grup komunitas kita NYG dan juga termasuk bagian-bagian konsel NYG, khususnya konsel Timotius ini berjalan dengan baik ya, dan semua bukan karena kita hebat, tapi karena kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kita ya, khususnya bagi komunitas kita. Dan juga kita bersyukur bahwa kemarin kita sudah melaksanakan ya ibadah ulang tahun NYG yang ke-20 tahun, ke-2 tahun, 20 tahun, salah sebut aku ya, Desta ya, ke-2 tahun, ya, semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan kita berdoa supaya 20 tahun ke depan NYG tetap maju terus bersama dengan Tuhan. Amin. Oke. Nah, jadi saya juga bersyukur dan berterima kasih buat teman-teman semuanya yang juga sudah mengizinkan saya melayani kita di malam hari ini. Terimalah saya sebagai teman kalian malam hari ini untuk sama-sama membahas firman Tuhan dan jujur kita sama-sama masih belajar. Tidak ada yang lebih di dunia ini ya. Hanya satu yang lebih adalah Tuhan. Saya masih belajar juga teman-teman. Sekalipun saya sudah dalam posisi pelayanan, tapi masih dalam proses ya. Dan juga saya percaya teman-teman juga begitu terus diberkati. Oke teman-teman, malam hari ini sesuai dengan tema yang telah saya berikan kepada kepada Kak Tine kemarin itu, sebenarnya saya kasihkan itu bahasa Indonesia sebenarnya, tapi nggak tahu Kak Tine itu kasih bahasa Inggris ya. Tadi sudah saya kasihkan sih, Masa dirimu pakai 2 bahasa? Iya, lebih keren. Oke, jadi kan aku ini, Bang Fa sudah. Bang Fa bisa jadikan aku hostnya? Sudah. Halo. Lagi macet jaringan tadi. Lagi macet jaringan. Oh, sudah. Oke. Saya mau screen apa itu ya? Kristus, sang pembela kebenaran. Lalu saya sebenarnya nggak mahir lah ya teman-teman bahasa Inggris, tapi saya coba-coba aja, berani berbuat aku. Ya, Chris the Defender of Thor. Ya, nggak tahu kalau itu nih. Ya, cara bahasanya, cara menyampaikan. Tapi di situ dikatakan Chris the Defender of Truth. Nggak tahu ya. Nah, artinya bahwa Kristus adalah sang pembela kebenaran. Teman-teman percaya bahwa Kristus itu adalah sang pembela kebenaran? Amin. Sangat jelas bahwa Yesus adalah mati di dunia dan dikatakan sebagai pembela kebenaran. Coba kita lihat
di dalam Roma pasal 6 ayat 15 sampai 23. Sangat panjang kali ayat ini ya, teman-teman. Saya bacakan sendiri dan teman-teman bisa dibaca dalam hati dan didengarkan. Roma pasal 6 ayat 15 sampai ke 23. Dikatakan di situ begini firman Tuhan, dua macam perhambaan. Ya. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat lagi? Hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikianlah hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Diberkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menyimpannya di dalam hati serta melakukannya. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, sesuai dengan tema yang telah saya kasihkan bahwa kita sudah yakin dan percaya bahwa Kristus itu adalah seorang Allah yang mati demi dosa-dosa manusia. Ya. Allah menjelma menjadi manusia, Allah mengosongkan dirinya menjadi manusia, tidak ada yang berkata bahwa tidak ada tujuan Allah datang ke dalam dunia. Anak-anak teologia, anak-anak sekolah Alkitab, hamba-hamba Tuhan mungkin pasti sudah tahu apa tujuan Allah Yesus Kristus lahir di dunia dan menjelma sebagai anak manusia, ya. Allah sebenarnya adalah 100% Allah ilahi dan 100% manusia. Ya, tidak dikatakan bahwa Allah itu karena dia menjelma jadi manusia tetap menetap manusia. Tapi ketika ia datang di dalam dunia, ia tetap 100% dikatakan Allah. Sekalipun ia manusia. Lalu yang menjadi pertanyaan, apa sih rencana Yesus atau rencana Allah mengaruniakan anaknya ke dalam dunia? Ya. Lalu di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa karena begitu besar, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang memperoleh hidup yang kekal. Jadi saudaraku, tujuan Allah datang di dalam dunia adalah orang yang sebenarnya layak, kita ini yang sebenarnya layak
dihukum mati, lalu karena Allah memiliki kasih, Allah adalah kasih, maka dia datang ke dalam dunia untuk menjadi seorang pembela kebenaran. Amin. Sangat luar biasa saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Lalu di dalam konteks 16 ini, ya 15 ini, bahwa di situ adalah pengertian dari seorang yang namanya hamba. Jadi di situ dikatakan tadi, jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat? Lalu diterangkan bahwa di situ, tetapi di bawah kasih karunia sekali-kali tidak. Jadi kita ini sebenarnya sudah diberikan kasih karunia, lalu dikatakan apakah kita masih di bawah pimpinan hukum dari Allah? Tetapi dikatakan di situ tidak. Allah sudah mengaruniakan keselamatan, telah memberikan kasih karunia, dan itu adalah suatu hadiah yang secara cuma-cuma diberikan kepada kita. Istilah lainnya adalah gratis. Ya, lanjut. Jadi dikatakan di ayat yang kita bahas itu teman-teman menjelaskan tentang seorang hamba dan tugasnya sebagai hamba. Ya, hamba akan tentu taat pada tuannya apa yang dikatakan tuannya. Manusia adalah hamba yang diperbudak dengan dosa. Ya, jelas. Tetapi sekarang manusia telah menjadi hamba kebenaran. Hamba kebenaran setelah menjadi hamba kebenaran itu mengalami yang namanya kemerdekaan. Merdeka dalam halnya adalah kebebasan. Jadi negara Indonesia telah merdeka kan? Jadi itu dikatakan bebas dari penjajahan. Penjajahan dalam konteks firman Tuhan, kita dibebaskan dari hamba dosa. Saudaraku, saya mau bertanya, apakah selama kita di bawah pimpinan dosa, kita disebut hamba dosa? Benar. Sangat jelas. Hamba dosa. Ya. Jadi ketika kita di bawah pimpinan hambanya dosa, maka apapun yang akan kita dipengaruhi oleh dosa itu, maka kita terus melakukan. Ya. Lah bagaimana orang yang di bawah pimpinan dosa? Orang yang di bawah pimpinan dosa berarti di bawah perbudakan dosa. Ya. Lalu selanjutnya saudaraku yang terkasih dalam Allah, pertanyaannya, sudahkah kita mengenal siapa pembela kebenaran yang menjauhkan kita pada hamba dosa, hambanya dosa, atau kita masih diperbudak dengan dosa? Jadi orang yang masih ragu-ragu, ya, siapa sih pembela kebenaran itu? Saya yakin dan percaya masih tanda tanya besar dalam hidupnya. Lalu dikatakan di situ kita masih diperbudak dengan dosa. Jadi nggak mungkin kita nggak tahu siapa pembela kita. Dari temanya aja Kristus sebagai pembela kebenaran. Ya. Yang menjadi poin pertama kepada kita saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kenapa sih Allah itu dikatakan sebagai pembela kebenaran? Yesus Kristus itu adalah sebagai pembela kebenaran. Dan bagaimana sih Allah itu menjadi seorang pembela kebenaran? Bagaimana kita bisa melihat dan mengetahui ya hasil dari kepeduliannya kepada kita? Saya kasihkan poin pertama bahwa kepedulian Allah terhadap hambanya, ya. Jadi Allah mengerti bahwa kita ini adalah hamba yang diperbudak oleh dosa. Lalu ketika Allah menjelma jadi manusia,
Nggak muncul ya, Dik? Teman-teman muncul ya program saya? Enggak, masih hitam ini. Oh, masih hitam ya? Iya. Oh iya, Pak. Muncul? Dihentikan dulu sekali, Bang. Oh, dihentikan dulu ya. Sorry. Ya udah, kita nggak usah screen sharing aja ya. Pakai itu aja. Oke. Kita pakai ini aja ya. Nggak usah pakai Oh, open lagi. sudah. Oh, sudah. Bisa. Oh, bisa? Iya bisa, pakai itu baru kelihatan. Oh ya, puji Tuhan. Ya, jadi mengapa sih kita itu bisa memperoleh keselamatan dari Kristus ya, yang disebut sebagai pembela kebenaran? Karena ia sangat peduli terhadap hambanya, hamba dosa, maka Yesus mati di kayu salib. Ya, tanpa kita sadari, ya, tanpa kita sadari bahwa kita itu sudah diperbudak oleh dosa. Tanpa kita sadari bahwa ketika kita diperbudak dosa, kita sudah masuk dalam perangkapnya dosa. Maka karena Allah memiliki kasih, punya kasih, Allah adalah kasih, Dia sangat peduli terhadap hamba. Lalu apa yang saya kasihkan di situ, teman-teman? Ketika ia peduli kepada hambanya, yaitu kita sebagai manusia, dia mengerti bahwa jika menjadi hamba yang salah, maka akan salah arah. Jelas. Orang yang menjadi hamba yang salah, maka tidak ada satupun yang benar yang ia lakukan. Dan tentunya dia menjadi salah arah. Ayat 16 dikatakan di situ. Coba dibacakan, boleh Saudara Gusman? Ayat 16. Saudara Gusman bisa baca? Ya, bentar. Ayat 16. Silakan. Ayat 16 ini pasal berapa, Pak? Pasal 6 ayat 16. Pasal 6 ayat 16. Roma 6 ayat 16. Ya, Roma 6 ayat 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Amin. Iya, thank you ya. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, di situ dikatakan, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, maka kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati. Jelas. Ketika kita di bawah pimpinan dosa, saya sudah katakan tadi, tanpa kita sadari bahwa sudah kita itu diperbudak oleh dosa. Dan tentunya perbudakan itu terus kita lakukan, terus dilakukan bagi kita, terus kita menjadi seorang budak yang salah arah, ya. Dan bagaimanapun yang menjadi suruhannya tentu kita taati. Nah, yang menjadi dalam kehidupan kita adalah apa sih salah satunya suruhan-suruhan dosa dalam kehidupan kita. Siapa sih yang melakukan hal seperti itu? Yaitu karena kedagingan kita yang sangat besar ini. Ya, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, kedagingan manusia itu lebih condong dibandingkan kerohanian. Ya, kejasmanian manusia, benar nggak, saudara? Sangat benar.
lebih condong ke dagingan manusia dibandingkan dengan kerohaniannya. Ya. Lebih condong lagi hawa nafsunya dibandingkan dengan kerohaniannya. Maka ketika itu lebih condong, maka jelas kita sudah di bawah pimpinan dosa. Lalu yang selanjutnya, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, mengerti dan mengenal bahwa manusia itu lemah dan cepat terpengaruh. Sangat jelas. Orang yang diperbudak, dipimpin di bawah dosa, maka Allah mengetahui dan mengerti bahwa manusia itu lemah. Ya, lemah besti. Ya, cepat terpengaruh. Jelas di dalam dosa manusia itu lemah. Jelas di dalam sebuah dosa manusia itu cepat terpengaruh. Karena kenapa? Karena tadi saya katakan bahwa kedagingannya lebih condong dibandingkan dengan kerohaniannya. Ya. Jadi saya enggak menuduh teman-teman atau mungkin mengatakan satu persatu. Ya. Saya yakin dan percaya mungkin teman-teman dalam aktivitasnya setiap hari keinginannya lebih muncul. Ya. Apalagi kalau saya secara pribadi teman-teman, kedagingan saya, kalau saya ke Gunung Sitoli ke 35 ada di sini toko 35. Ya. Kalau saya ke toko 35, kalau saya ke toko 35 itu lihat baju yang keren sekali, wah, sudah langsung niat saya membeli. Ketika saya masuk teman-teman, saya mau beli, saya mau ke kasir, ternyata saya ambil dompet, isi dompetnya tinggal 15.000, nggak sampai. Jadi gagal lah saya belinya teman-teman. Wah, sangat memalukan ya. Padahal harga bajunya cuma 35. Ya. Jadi secara pribadi teman-teman, kedagingan saya itu dalam sebuah penampilan lebih, ya. Puji Tuhan kalau kerohanian kita lebih condong dibandingkan dengan kedagingan kita. Tapi yang salah ketika manusia di bawah pimpinan dosa lebih, ya, keinginannya harus diikuti, keinginannya harus dilakukan. Dan seandainya ada orang yang menggagalkan keinginannya, maka bagaimanapun caranya, dia akan lakukan. Ya, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Selanjutnya, terkadang dalam pimpinan dosa itu sulit kita mengendalikan diri kita. Benar enggak? Sangat sulit. Manusia di bawah pimpinan dosa, sangat sulit dia mengendalikan kedagingannya. Sangat sulit. Seperti yang saya katakan tadi. Ya. Kalau saya punya uang 100.000, sangat sulit saya bagi-bagikan uang itu ke ke hal-hal yang rohani. Sangat sulit. Tapi karena kedagingan saya lebih condong. Apalagi seperti yang saya katakan tadi, kalau saya ke 35, kalau saya lihat baju yang 2 itu keren, sudah pasti habis 70.000. Itu lebih condong. Ya. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur bahwa Kristus sang pembela kebenaran itu sangat peduli terhadap hamba. Kita ini hamba dosa. Ya. Sekalipun kita sudah diberikan karunia keselamatan, Allah sudah menjadi pembela kebenaran. Belum tentu kita masih sudah benar di hadapan Tuhan. Ada yang bisa jujur berkata dan berani berkata saya sudah kudus. Gak ada. Satupun manusia di dalam dunia ini berkata saya sempurna. Tidak ada. Ya. Makanya di dalam Matius pasal 5 ayat 48, jadilah sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi Allah mengajak kita untuk terus menjadi sempurna. Ya, mari kita seperti Allah yang luar biasa sempurnanya. Ya. Selanjutnya, mengerti bahwa sewaktu menjadi hamba dosa, manusia jauh dari kebenaran. Benar nggak? Ayat 20 dikatakan di situ. Boleh nggak saya minta saudari Yani baca ayat 20? Saudari Yani bisa nggak saya minta bantu untuk baca ayat 20? Haleluya.
Ya, melatih jega aja. Bisa melatih jega. Roma 6 ayat 20. Bisa? Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Iya. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Benar. Kita itu lebih bebas dari perbudakan dosa dibandingkan dengan kebenaran. Jadi ketika kita Allah peduli dengan kita, maka ia menjadi seorang pembela bagi kita. Maka kita bebas dari yang namanya perbudakan dosa. Ya. Selanjutnya di situ, poin kedua yang saya kasih, apa rencana dan tujuan Allah bagi manusia yang demikian? Maksud saya yang demikian itu adalah ketika dia menjadi seorang hamba dosa. Rencana Allah ya sangat indah bagi setiap manusia. Rencana dia yaitu dikatakan di situ memerdekakan kita dari dosa. Nah, jelas. Ya. Kita bersyukur kepada Allah bahwa kalau tidak Allah itu tidak memberikan kasihnya bagi kita, sampai di zaman kita ini tidak akan kita rasakan yang namanya kemerdekaan. Kalau Allah tidak mengasihi, sangat jelas. Saya kadang-kadang berpikir dan kadang-kadang juga melihat, menilai ya anak-anak Tuhan zaman sekarang ya, karena mereka sudah merdeka, menganggap dirinya hebat, menganggap dirinya benar, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Menganggap dirinya wah lebih hebat dibandingkan dengan orang-orang lain. Nah, balikoda subufya wa ba'inasa. Mereka nggak sadar bahwa ada yang lebih dari mereka. Tapi karena mereka menganggap diri hebat, tidak bersyukur bahwa mereka merdeka itu karena Allah, maka apa yang mereka anggap itu adalah kekuatan mereka sendiri. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena rencana Tuhan bagi manusia sangat luar biasa. Yang sebenarnya notabene-nya manusia tidak bisa membebaskan diri, tapi karena kasih karunia yang menjadi seorang pembela kebenaran bagi kita. Amin. Ya. Lalu yang selanjutnya, saudara yang terkasih dalam rahmat Tuhan, menjadikan kita sebagai hamba yang benar, bukan hamba yang salah. Jadi kita ini semua adalah hamba-hamba yang benar. Amin. Kita ini adalah hamba-hamba yang benar, loh. Ya. Jadi jadilah hamba yang benar. Jadilah hamba yang mengikuti kebenaran. Jadilah hamba yang terus kudus. Ya. Saya juga nggak berkata bahwa karena saya ini hamba Tuhan, saya sudah kudus. Tidak. Dan saya percaya juga teman-teman menganggap demikian. Tapi saya sudah katakan tadi, Allah mengatakan jadilah sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Maka kita perlahan-lahan untuk menjadi seorang hamba yang benar, sekalipun enggak dikagumi, sekalipun enggak dipuji-puji, sekalipun enggak dimuli-muliakan. Tapi kalau kita menjadi seorang hamba yang selalu benar di hadapan Tuhan, manusia tidak bisa memberikan pujian, tapi Allah bisa memberikan kita pujian. Amin. Pujian apa yang Allah berikan kepada kita? Kita terus menjadi hamba yang benar dan menjadi hamba yang suci. Ya. Lalu ketika kita menjadi hamba yang benar, otomatis berkat Tuhan semakin melimpah dalam kehidupan kita. Amin. Itulah rencana Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan manusia. Makanya ketika ia menjadi seorang pembela, ia tidak gagal. Dan ia sudah memikirkan rencananya itu. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Di mana terdapat rancangan damai sejahtera itu, saudara yang terkasih? Ada yang tahu di mana terdapat itu? Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ada yang tahu di mana terdapat? Yeremia 11 ayat 29.
Yeremia 11 ayat 29. Itulah rencana Tuhan yang penuh damai sejahtera. Jadi rancangan Tuhan bagi hambanya membebaskan kita dari perbudakan dosa, membawa kita kepada kebenaran. Sehingga ketika kita menjadi seorang hamba yang benar, maka kita dikuduskan dan disucikan. Ya, dikatakan di situ menjadikan manusia kudus dan benar sehingga akhirnya memberikan hidup yang kekal. Itu rencana Tuhan. Ketika ia menjadi seorang pembela kebenaran, ya, satu-satunya pembela kebenaran bagi umat manusia, maka ia memberikan hidup. Ya. Tidak hanya membebaskan dari belenggu dosa, tetapi juga mengaruniakan hidup yang kekal. Ujung setiap hidup manusia, saudaraku, ujung setiap hamba-hamba Tuhan di dalam dunia ini apa? Mengejar kehidupan yang kekal. Makanya jangan sampai kita tertinggal dari hadiah mahkota kehidupan yang kekal itu. Amin. Ya. Saudaraku, sekalipun saat ini ada banyak tantangan rintangan yang harus kita tempuh dalam menjadi seorang hamba Tuhan. Hamba, ya. Mari terus tantangi. Mari terus hadapi. Karena kita bukan dipuji oleh manusia, tetapi dipuji oleh Tuhan. Ya. Saudaraku, saya sedikit kesaksian. Rencana gereja kita sudah mulai dibangun, ya. Tapi ada banyak tantangan yang harus saya hadapi. Ya. Dan ketika saya sudah berkata jujur, itulah orang yang gimana ya saudaraku ya? Orang yang sudah jujur, kadang orang kurang percaya dengan kejujuran kita. Benar enggak? Ada yang sudah pernah mengalami hal demikian? Tidak semua orang mengakui kejujuran kita. Itu yang saya alami, teman-teman. Ya. Kadang saya berpikir, ya Tuhan, padahal saya sudah niatnya jujur. Saya sudah berkomitmen untuk tidak menyimpang sedikit apapun. Tidak menipu sedikit apapun karena uang yang saya pegang setiap hari. Tapi kadang saya lemah, kecewa ketika kejujuran saya dianggap sepele. Itulah yang kita terima sebagai hamba Tuhan. Ya. Dan saya juga kurang percaya hamba-hamba Tuhan itu berani enggak mempertarungkan nyawanya. Sama seperti Tuhan. Ya. Jangankan mempertarungkan nyawa. Melayani di pelosok-pelosok aja belum tentu kita mau. Ya. Jadi saya hanya berkata teman-teman, kejujuran kita belum tentu orang itu suka. Ya. Belum tentu orang itu, kadang orang berkata, cari-cari nama. Makanya di dalam pelayanan saya di Pulau Nias ini, saya pernah dikatakan, oh kamu itu cari nama ya. Saya hanya berkata, sebenarnya saya punya darah tinggi loh, darah keras. Ya, orang yang darah tinggi tidak ada obatnya. Ya, ada obatnya, tapi saya nggak suka minum obat itu. Obat yang satu-satunya darah tinggi adalah decis atau gramoson. Tapi itu langsung bahaya itu teman-teman. Ya, jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sudah saya katakan tadi, terkadang kejujuran seorang hamba Tuhan dianggap sepele, ya. Dan hamba Tuhan tidak ada satupun berkata sudah sudah memperoleh hidup yang senang, ya. Sekalipun dia memperoleh kekayaan seorang hamba Tuhan, tapi kalau dia tidak percaya bahwa itu dari berkatnya Tuhan, percuma saja. Kalau dia menjadikan pelayanannya sebagai pelayanan yang mencari kebutuhan, segeralah bertobat. Karena pelayanan bukan pekerjaan mencari kebutuhan atau menafkahi kita. Ya. Pelayanan adalah suatu pekerjaan yang mulia. Makanya melayani Tuhan adalah pekerjaan yang mulia. Amin. Ya. Jadi mari kita bersyukur kepada Tuhan. Ujung hidup manusia adalah mengejar kehidupan yang kekal. Tidak ada ujung selain itu. Memperoleh hidup yang kekal. Memperoleh mahkota itu ujung manusia. Tapi tidak akan Allah berikan kalau kita tidak sungguh-sungguh,
hidup di hadapan Tuhan. Sekalipun kita sudah diberikan keselamatan. Belum tentu. Ya. Jangan percaya dan jangan merasa hebat kalau kita belum benar di hadapan Tuhan. Kalau kita masih belum setia kepada Tuhan, belum tentu kita masih memperoleh kehidupan yang kekal. Belum tentu. Bagaimana cara memperoleh hidup yang kekal? Sudah saya katakan tadi, tetap kudus. Kuduslah kamu sama seperti Bapamu yang di surga. Ya, benar di hadapan Tuhan, setia di hadapan Tuhan. Menjadi seorang hamba Tuhan adalah sangat saya prihatin. Tapi saya secara pribadi bertekad, apapun resiko saya tetap menjadi seorang hamba Tuhan. Bagaimanapun tantangan. Kaya nggak kaya, saya tetap menjadi hamba Tuhan. Yang penting saya tidak menginginkan kekayaan. Tapi kalau kita kaya, maka otomatis itu berkat dari Tuhan. Saudaraku, yang sudah live malam hari ini, jangan sampai kita menginginkan kekayaan. Tapi kalau kita kaya, maka itu berkat daripada Tuhan. Yang salah kalau kita menginginkan kekayaan. Oke. Lalu yang selanjutnya adalah membawa damai bagi umat. Ya. Jadi damai itu adalah kebebasan bagi setiap umat. Lalu yang selanjutnya tugas manusia yang dibenarkan. Ya, di situ dikatakan di situ adanya karakter yang berciri-ciri sebagai orang yang merdeka. Jadi orang yang sudah dibenarkan, setelah dikaruniakan kebenaran, ya, maka memiliki ciri-ciri orang yang sudah merdeka atau bebas. Tapi secara rohani. Artinya di situ tidak memanfaatkan kebenaran sebagai hal yang membanggakan dirinya sendiri. Ya. Jangan kita mengambil kesempatan membanggakan diri dari orang yang sudah merdeka. Tapi apa yang kita lakukan harus memiliki sifat. Nah, di dalam semuanya itu dikatakan kalau kita membanggakan diri, ya, berarti kita memiliki sifat yang sombong. Kita tidak punya kasih, menyelubungi atau menggelapkan kejahatan-kejahatan yang diperbuat. Apa itu? Kebanyakan kejahatan-kejahatan itu adalah korupsi. Kadang-kadang orang yang korupsi, ya, kadang-kadang menggelapkan saja. Tidak, itu memalsukan saja. Yang penting musuh pasar ada deker anak korupsi rabe saya orang ada ya kan 50 juta kadang-kadang do anak korupsi do 5.000 ya ada beliau ya. Lah itu apalagi orang yang korupsi ya, kebanyakan kejahatan itu disembunyi artinya tidak diberikan dan itu yang salah ya. Lalu yang selanjutnya memanfaatkan hidup yang kudus dalam hal-hal yang dibenci Allah. Jangan ketika kita sudah dikaruniakan hidup yang kudus, kita memanfaatkan dalam hal-hal yang tidak baik. Sehingga itu semuanya dibenci oleh Allah. Nanti baca dalam 1 Petrus ayat 2, pasal 2 ayat 16, ya, di situ. Dan lalu yang selanjutnya, bagaimana sih tugas manusia yang dibenarkan itu? Ini, sudah saya tunjukkan. Saling menghormati, mengasihi sesama, apalagi Tuhan. Ya. Lalu yang terakhir adalah tetap takut akan Tuhan. Amin. Ya, mari tetap takut akan Tuhan, ya. Karena takut akan Tuhan akan memperoleh permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, ya. Jadi awal dari semuanya itu adalah takut akan Tuhan. Ya. Terakhir yang menjadi kesimpulannya adalah ya, manusia diberkenakan bukan karena ia benar, kudus dan suci dan lain-lain, melainkan karena anugerah Allah kepada manusia. Lalu yang selanjutnya, orang yang dibenarkan pasti akan hidup dalam kebenaran, melakukan kebenaran dan setia dalam kebenaran. Selanjutnya, pembela kita yang sesungguhnya adalah Kristus. Dan terakhir, lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan lakukan dan berapa. Ya. Jauhkan yang namanya kesombongan, ya, jangan juga jangan sombong karena kita sudah memperoleh keselamatan. Tapi keselamatan, marilah kita laksanakan keselamatan itu baik bagi orang yang masih ragu-ragu di dalam Tuhan, apalagi orang yang masih belum percaya. Itulah tanggung jawab kita sebagai hamba, ya,
Mari kita percaya terus selamanya bagi Tuhan bahwa Yesus adalah pembela. Ya. Dalam segi duniawi, marilah kita juga jadi pembela yang benar, ya. Baik dimanapun kita berada, baik dalam pelayanan kita di kampus, ya. Jangan kita ikut-ikutan melakukan kejahatan, jangan kita ikut-ikutan memalsukan kejahatan, tapi marilah terus kita menjadi seorang hamba yang terus berjalan di dalam kebenaran, dimanapun kita berada, baik di dalam pelayanan, di dalam perkuliahan, ya, di dalam keluarga, terlebih di dalam Tuhan, ya. Kunci dalam kehidupan. Jangan sampai kita ikut-ikut dalam hal yang tidak benar. Tetapi apa yang saya katakan, jadilah seperti Kristus yang menjadi seorang pembela kebenaran. Begitu juga dalam kehidupan kita. Ya, siapa lagi yang menjadikan dirinya sebagai seorang pembela kalau bukan kita? Jadilah pembela kebenaran dimanapun kita berada. Baik juga di dalam keluarga kita, jangan kita membela yang satu, memusuhi yang satu. Tapi mari sama-sama menjadi pembela dan menjadikan dan berada di posisi yang tengah-tengah. Tidak membela yang satu, memusuhi yang satu, tapi dua-duanya dipersatukan dalam kasih Kristus. Puji nama Tuhan, mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan kepada kita semuanya. Saya yakin dan percaya teman-teman semuanya, sekalipun sederhana apa yang saya sampaikan ini, namun jika teman-teman mengerti, dan saya percaya Pastor Roh Kudus lebih lagi memberikan pemahaman bagi kita semua. Ya, puji nama Tuhan, mari kita tutup di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah kami yang baik, kami sudah mendengarkan firman-Mu dan sudah kami mengerti, sekalipun sederhana, namun itu akan menjadi pengingat bagi kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau yang menjadikan diri sebagai seorang pembela bagi kami yang sebenarnya ini layak dihukum mati oleh Tuhan. Terima kasih buat semuanya, itu tiada balasan dari kami. Selain hanya mengucap syukur dan berterima kasih, serta terus memuji Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami juga percaya Tuhan, kalau kami benar-benar menjadi setia di dalam Tuhan, maka kami juga mengikuti karakter Kristus. Kami mau menjadi seorang pembela yang benar, dimanapun kami berada. Baik di dalam keluarga kami, pelayanan kami, persekutuan kami, di dalam perkuliahan kami, dan dimanapun kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akhiri pembicaraan firman Tuhan, dan kami percaya Yesus yang mencukup-cukupkan di dalam setiap pikiran dan pengetahuan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa serta mengucap syukur, haleluya. Yang percaya mari kita sama-sama katakan amin.